Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu 11 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah Allah yang memerdekakan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel ditetapkan untuk kita di Minggu 11 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai ayat 23. Mari kita baca secara responsoria. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan memeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak memberikannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Jahon majo tikting nama ragam nama sadi huriata. Goar ni mingguta ima minggu 10 sada dung trinitatis topik ni mingguta sadarion debata na paluahon na Allah yang memerdekakan. Paduahon torop ni per minggu boy mata ida na dong di lembar tikting na hitabe. Na patuluhon partangyangan. Mulai mingguon nungaboy be partangyangan hita marpungu di bagas joroon. Jala toktong ma mangihut protokol kesehatan. Di patupama partangangani di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 pukul 10 sia WIB. Na bertugas di pertengangani sian wik estomihi nama jabui rege hutauruk boru sitinjak na penerima tamu pakobasion nasida sian maranata si hombing boru suregar pakobasion nasida persembahan Bethesda Yemanik boru suregar pakobasion nasida ukur suhu sian wik eksaudi Ceha hutapea borsinaga pakobaison nasida doa manang tangyang pangudianon. Catatan khusus nama kobasi tangyang pangudianon sian ruas nihuria asa Roma jumolo tu konsistori asa koordinasi taringo tu sibuanon di tangyang. Napaupaton tikting mar bagas. Naparjolo tikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu perbagason ma, berianto situmorang SH, anak ni amang Jules situmorang, tubuni inang Donaria boru lubis nahinan, maruas ni HKBP Pontianak, Resort Pontianak, sian huta jalan Haji Rahman, gang keluarga nomor 50 sia. Dohot Oroana, Amazia Forida boru hutapea, boruni amang, Alfon hutapea, tubuni inang Hotmaida boru si hombing, ruasni HKBP persiapan Resort Jeruju, sian huta Jalan Tebu, Komplek Tebu Asri, nomor 10 A. Pamasumason nasida ima di hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, di HKBP Pontianak, Resort Pontianak, masuk pukul 10 WIB. Na paduahon, tikting parjolo dohot paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbagason ma, Wiranto Limbong, anak ni, amang hot parhitean Limbong, tubuni inang, Serdas boru Tambunan, ruas ni HKBP Jeruju, Resort Pontianak, sian huta Jalan Karet, Perumahan Surya Kencana 5, Blok B nomor 5. Dohot Orana, Dewi Sartika boru Simanulang, boruni amang Janer Simanulang, tubuni inang Rosdiana boru Marbun, ruas ni HKBP Maranata Tambun, Resort Tambun, sian huta Tambun, pamasumason nasida di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di HKBP Sikam, masuk pukul sia WIB. Na mangihut permingguan huria di hari Minggu 22 Agustus 2021 di Patupa permingguan pukul sia WIB dohot hatorangan permingguan di huriata di Patupa Holan Sahali ala di Patupa Dodisi peresmian Resort HKBP Resort Jeruju. B. Nama dohoti perminggoni ima Holan 110 halak ala situasi pandemi. Jala haputusan rapot panitia dohot perhalado nama dohoti ulaunima utusan ma. Sahalak sian ganup keluarga amang manang na ina.
Jala dang boy na poso bulung manang dakdana. Parmingguoni toktongdo mangulahon protokol kesehatan. C. Di parade huriata do diulaoni si panganon dung sipul ulaon alai di buan bema tu bagasna. Dung sidung tiktingon anon pangido hamima amang sian panitia lao sosialisasi. Naponopon ruas hibuanon di Tangiang. Jemaat yang terjangkit COVID-10 sia Ima Nyonya Sinaga Boru Limbong, Nyonya Nenggolan Boru Manalu, Dohot Rafael Nenggolan Boru Nasida, Gabriel Sinaga, Nyonya Marpaung Boru Hutapea, Dohot Biguel Marpaung anak Nasida. Namangihut nomor 7, hasahatan ni pelean live streaming jemaat boy ma dikiripon tu nomor rekening Huria nadong tersurat di si atas nama Gereja HKBP Jeruju. Napawaluhon rapat panitia peresmian resort Sadarion 15 Agustus 2021 pukul 14 WIB patu paon ni panitia ma rapot ima makatai tarengot tu peresmian resort tu tanggal 22 Agustus 2021 nanaing ro asaro mahita saluhutna garis bawahi hami asaro mahita saluhutna jadi dang holan koordinator sude na terlibat di kepanitiani Roma anon madohoti rapoti namangihut peresmian resort di Minggu tanggal 22 Agustus 2021 masuk pukul sia WIB di Patupa Huriat Tedo peresmian resort Agape Resort Jeruju Pontianak ni hobasan ni pareses 20 lalu deboskap ima amang pendeta Nexon Simajuntak MTH dohot rombongan jala di Patupa do diulaoni penggalangan dana asa adong dana awal resort Jerujuon. Namangihut hari ulang tahun. Majelis Dohot Ruas Nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu Ruas Nihuriata na berulang tahun di Mingguon Ima mulai tanggal 15 Agustus saha tu tanggal 21 Agustus 2021. Nats pembimbing tersurat di Pesalmen 50 ayat 20 tolu tajahamai di bagas tabe. Namangihut tikting parhepengon boima tajaha di lembar tikting nadong di hitabe molotu ngadong nahurang lobi di panuratni adminta boima ta pabua tu parhalado. Songonima tikting pakobasion parhepengon ni huriata di samingguon dotak kananang si hobasan tu minggu naroon mau liate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asa tu remer dalan bain sangap di goarni tu hatta mau liate sonari pasat hamima tu amang sian panitia peresmian Jeruju. Shalom. Shalom. Mulai tema dituata, mulai di parhaladu ni huriata, amang padita, amang situa du inang situa. Suang soni dihamu amanami inanami ruas ni huriata HKBP Jeruju. Obar tutiting nang tabege nakin amang inang
Rodi sude anak konami remaja na poso bulung saud do patupauta tanggal 22 Agustus, minggu tanggal 22 Agustus peresmian resort HK BP Jeruju gabe resort na baru maun di HKBP sa Indonesia sa Portibion. Hobar tusido amang inang melalui aka pertimbangan kami panitia dohot parhalalu ni huriata di kondisi ini situasi ini negara tau kota tahun na totong dope wabah COVID dang marna turun sonari ngalevel tolu mulai itu bodo pe hita bergerak dengan PPKM obar tusido dohot tu menampung aka keinannya ka ruas hita dongar ruas asa bui dohot marlas ni roha dina di paujak huriat tahun gabe rosok na baru songon nang dibagi muna manginang ima keputusan na terbaik na buat dibuat panitia dohot perhalu ni huriat tasaluhu na di acara hari Minggu tanpa mengurangi rasa hormat tu sudah saluhu na ruas ni huriata dia mau manginang panitia butuh sadama sian sada keluarga mewakili di ibadah peresmiani totu amanginang tetap hita dalam kondisi sehat medohoti ulani dohot prokes asabui mardalan bui sudah hita marlas ni roha di wilayah misalnya sada ma utusan sian perkeluarga diwabui me diwakili ama atau ina ima di acara tanggal 22 acara tanggal 22 manginang ala situasi kondisi dang pala gejang acara masuk jam sia diprediksi panitia di acara-acara naik selesai menon jam sada alana dangadong patupan ni panitia songon na somal hita marula na adong manortorakana asing ala situasi do lingkungan holan di bawah panitia do penggalangan dana marhite-hite mangales soponir satu bentuk ulos tu sude aka peserta na tarojur rohana mengurupi asadong dana awal tu resort tanah baru dang alani gudang na amang otik susadia molo adong dia kamu amang inang nanaing mangalehon nanaing berpartisipasi asa teratur ulat teh dua hari Minggu dang sistem dang adong berkerumun di gora langsung mulak do molo adong dia amang inang nanaing berpartisipasi boy ma di info tu panitia asa boy di data selesai kita terencana jam sada langsung acara penutup siapa reses langsung tangiang man adong do di patupa panitia si panganut dihita boy ma tabuan mula tu bagas tabe ala saunang berkerumun dang adong mga bersama di zona manginang ima tulu poin gambaran di acara tanggal 22 poin na papaton kami siap panitia mulai ada gudang hupasatami dia damang dainang ruas ni huriata na totong mendukung berpartisipasi mangalehon songon tok ripe asadong pakai di panitia dia ke kegiatan nunga tinggal puncak nama kita tanggal 22 hasil tok ripe amang inang
dilapor bendahara do sering di grup niaka panitia do grup ni seksi-seksi di setiap week. Puji Tuhan, siap total 235 ruasta nunga masuk hampir 80% danai. Sian anggaran na direncana panitia 75 juta, realisasi na per hari sadarion mulai di Tuhatta dukungan partisipasi ini sudah ruasta nggak dapat hampir 70 juta. Mulai tema di Damang Dainang ruas ni Huriat Tewek Maranata Estomihi atas dukungan muna moladong amanginang hal keliru diaka pencatatan bui madi klarifikasi tu amang bendahara marang tu panitia imara sosialisasi nami panitia taringo di acara tanggal 22 adong teben nih mulai tema di Tuata rap martang yang ngahita di hari 22 asa sehat-sehat kita sudah do maka akapanahit nasa terjadi di tonga-tonga ni negara tahun siap kita saluhuna ruas ni Joruju salinai madok mulate mahami tu hita saluhuna gimana. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 hingga ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, dan juga Bapak Ibu yang ada di gereja saat ini, dan adik-adik Naposo Bulung. Minggu ini adalah minggu atau bulan ini disebut dengan bulan kemerdekaan, karena tepat tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Dan tanggal itu akan kita jalani di satu minggu ke depan ini, yaitu hari Selasa yang akan datang. HKBP juga mengambil tema tentang kemerdekaan di minggu ini. Jika kita menyebut kata merdeka, maka kita melihat dari mana kita merdeka. Atau saat ini kita katakan merdeka, tapi apakah benar kita merdeka? Seperti orang Yahudi menyebutkan, kami tidak pernah menjadi hamba, kami adalah anak Allah, kami sudah merdeka. Mereka selalu mengatakan merdeka, merdeka. Kami sudah anak Abraham, kami telah ditebus dari perbudakan Mesir, kami juga sudah diselamatkan dari perbudakan Babel. Lalu kami menyatakan Israel, Yahudi mengatakan merdeka. Firman Tuhan ini memang, kalau kita menarik kata merdeka, bisa kita langsung melihat penjajahan. Indonesia dijajah selama 3,5 abad, 350 tahun. Dan kita merayakan 17 Agustus, kita mengingat itu. Betapa pedihnya nenek moyang kita dulu dijajah, orang itu berpesta, nenek moyang kita mengerudi, dipukul, siapa yang melawan dibunuh. Tentu Indonesia merdeka dari hal yang seperti itu. Tetapi dalam firman Tuhan saat ini, kenapa masih ada orang yang belum merdeka? Karena dia belum menyatakan atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia tidak tahu dan tidak mengetahui apa itu kebenaran.
Tentu disebut di sini di ayat 34, siapa yang menjajah umat? Siapa yang menjajah orang-orang yang menyatakan dia anak-anak Allah? Disebut dengan satu kata, dosa. Siapa yang menjajah kita? Dosa. Siapa yang menjajah Indonesia dulu? Dosa. Karena apa? Penjajahnya hidup di dalam dosa, yaitu hawa nafsu. Dia ingin menjajah, dia ingin mengambil harta yang ada di Indonesia ini dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu dia melakukan kejahatan, jahat, membunuh, mencuri, dan yang lainnya. Kemudian pikirannya sendiri digolongkan dengan dosa. Pikirannya sendiri memikirkan jika dia tidak dihormati, maka dia melakukan yang tidak benar, yang disebut dengan kata egois. Kemudian apa yang menjajah saat ini dan bangsa Indonesia saat dulu, yaitu cinta uang. Orang Inggris, Belanda, Jepang, mereka cinta uang, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Yesus Kristus. Walaupun mereka agamanya rata-rata yang datang ke Indonesia menjajah adalah Kristen. Inggris Kristen, Belanda termasuk Kristen. Mereka menjajah. Kenapa menjajah? Karena tidak mengenal kebenaran. Maka perlu kita mengenal kebenaran. Ada di tengah-tengah keluarga yang terjajah. Sebagai istri dia terjajah dengan suaminya. Sebagai suami dia terjajah dengan istrinya. Bisa-bisa saja mengalami itu. Karena apa? Salah satu di dalamnya tidak mengenal kebenaran. Maka tidak jarang kita dengar kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan di tengah-tengah keluarga. Itu karena dia tidak mengenal kebenaran, karena dia tidak betah tinggal di dalam Kristus. Ada oknum yang meninggalkan kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ditinggalkannya. Maka Yesus mengatakan, supaya kamu yang percaya kepada saya, supaya kamu menjadi murid-murid, jikalau kamu tetap hidup di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku dan mengetahui kebenaran itu, lalu kamu akan mengalami kemerdekaan, mengalami haluan, lasdiroha, pasu-pasu di bagasan ngoluna. Ketika suami dan istri hidup di dalam firman Yesus Tuhan kita dan benar-benar mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kemudian Yesus akan memperkenalkan kepada mereka kebenaran, lalu mereka menghidupi kebenaran itu, maka timbullah yang disebut dengan kemerdekaan. Karena keduanya telah melakukan hidup yang suci, bukan hidup yang hidup di dalam hamba dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini yang pernah melakukan ketidakbenaran di dalam kehidupannya, baik itu muda-mudi atau Bapak Ibu yang ada bersekutu melalui ibadah ini, mari sadar lagi kembali, datang kepada firman Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupi firman-Nya, maka kemudian akan diperkenalkan bagi kita yang disebut dengan kebenaran itu sendiri.
Setelah dikenalkan, kita mengetahuinya, maka kita akan merdeka. Arung do pesan hita naso merdeka, nga merdeka hamu sudi, sudi maju hita madokon merdeka. Arung do naso merdeka. Etor haboto wat gali-gali bana. Hedang merdeka ro biawin. Ada juga orang yang tidak merdeka karena hawa nafsu, cinta uang, cinta harta. Misalnya di tengah-tengah rumah tangga dia tidak puas, saya harus seperti orang sana, dan memaksa keluarganya harus memenuhi itu. Apa yang terjadi? Mereka tidak merdeka. Dang sonang, dang malua. Karena apa? Ada pemaksaan cinta uang, cinta harta. Salah satunya misalnya suami setia menjalankan firman Tuhan, tapi istrinya di rumah menginginkan ini. Kapan kita punya ini? Kapan kita punya ini? Kapan kita punya ini? Kalau jabatanmu begini-begini saja. Suaminya tidak merdeka. Lau bebana karejo dang merdeka. Karena apa? Di rumah tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa upah itu, gaji itu adalah kebenaran dari Allah yang harus disyukuri dan dicukupkan. Setelah bersyukur dan cukup dengan itu, maka kebenaran yang lain, firman dan berkat-berkat lainnya juga akan mengalir sendiri ketika hidup di tengah-tengah keluarga itu sejahtera di dalam hatinya, berbahagia, bersukacita. Karena cukup. Jadi marhiti-hiti turbuk tahun neng didokon, jangan-jangan kita mengatakan merdeka tapi kita sebagai penjajah bagi orang lain. Itu yang mau disadarkan firman Tuhan ini, ya kan? Seperti yang terjadi di panitia peresmian resort, ya, ada yang terjajah saya lihat di situ. Karena apa? Ucapan jemaat yang mengatakan, "Lau hamu memangalangi hepeng nabi situlur rasuribui." Wah, itu kata-kata penjajahan. Itu ramai yang lang panitiai. Moloholan panitiai sudero di song alani pandemi, lalu ada pembicaraan orang yang memberi totok ripenya. Bah, lau hamu mangalangi doa kasitui doa paditai. Itu jajahan akamang. Hanya 25.000 doi. Ipangan panitiai, tapi ada omongan yang seperti itu adalah jajahan, penjajah. Jadi mau disadarkan firman Tuhan ini, ucapan kita jangan sampai menjajah, kata-kata kita jangan sampai menjajah orang lain, lalu hidupnya tidak semangat, lalu hidupnya tidak hidup dengan gembira karena ucapan kita sendiri. Mungkin bisa saja dengan cara bahasa yang lain, bisa, sehingga panitia bersusah payah mencukupkan di gereja ini bisa hadir 190 orang, yang biasanya hadir di sini paling 140 orang. Mungkin panitianya nanti akan di luar dan jemaatnya di dalam. Begitulah supaya jemaatnya merdeka, panitianya sengsara. Bisa begitu. Tetapi orang yang mengalah, berkatnya akan melimpah-limpah dari Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mau menyadarkan, jangan-jangan kita sering menjadi penjajah bagi orang lain, tapi kita katakan merdeka. Jangan-jangan seperti itu ucapan kita, parangnya kita. Jadi firman Tuhan ini mau menyadarkan, mari kamu sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus dan mengatakan kamu adalah orang yang percaya, hiduplah di dalam firman-Ku, mengasihi ucapan yang memberkati. Lalu kebenaran-kebenaran akan datang dan kita mengetahuinya, hidup kita akan merdeka, bersukacita di tengah-tengah kehidupan ini.
Roma panitia do perhalado mama akamang asabui merdeka sudi toema ibaima sada utusan sian ganup keluarga alai ama mai dohot ina kecuali akan apa sebelum adong panitia nggak apa-apa do manasida ala multimedia do aka nasing nai siapa tahu ada saat itu dia song leader yang tidak jadi permasalahan. Tapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, mari ambil suatu jalan yang bisa membuat orang berbahagia. Manabui iwa panitia do perhalado toima songo jabar ni halak batahima asal maris keluargai sasahalak petaho ro memang sukacita do aka amang kainang molo gabe resort jiruron respi jala jar dakya do pera au sadiri pesong padita dakya be hubereng peresmian resort mungkin hita ingin tahu baru sondir peresmian resort ya mungkin gak apa-apa tapi baiklah satu orang satu keluarga mula anoni bana sen gereja ternyata begini peresmian resort ipatorang mai tuaka keluarga akhirnya semua bersukacita dan merasakan kemerdekaan itu. Jangan seperti orang Israel atau orang keturunan Abraham yang mengatakan mereka bukan pernah sebagai hamba, tetapi sebenarnya mereka telah jatuh ke dalam hamba dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman inilah yang mau mengangkat kita tadi dari sudut hal-hal yang negatif, yaitu hawa nafsu, kejahatan, pikiran sendiri yang memikirkan keegoisannya dan cinta uang. Mari itu ditinggalkan, karena itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kita diperhamba oleh dosa itu sendiri dan kita tidak merdeka. Tuhan Yesus mengatakan kamu sekarang tinggal di sini sebagai anak, tapi kalau kamu tidak melakukan firman-Ku dan tidak menghidupinya dan tidak membuat orang menjadi merdeka di dalam kebenaran Tuhan, maka kamu akan bisa keluar dari tempat ini, yaitu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, karena anak tinggal di dalam rumah itu. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang merdeka dari dosa, dari hal-hal sikap tadi, yaitu sikap percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita sudah ditebus Yesus Kristus dari sana. Jangan pernah kembali lagi ke sana. Nunga ditebus Yesus hita sian nahudok peneking ima percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, doa kalan asing iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Yesus telah mengangkat kita dari situ, hidup di dalam firman-Nya, kasih-Nya. Jangan pernah kembali lagi ke sana. Unang mula hita tusi, menguluma hita di bagasan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Upah dosa adalah maut, tapi orang yang percaya hidupnya akan hidup di dalam kekekalan sebagai anak tinggal di dalam rumah Tuhan. Jadi apabila anak itu dimerdekakan, maka mereka dan kita benar-benar merdeka. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita hidupi kemerdekaan kita dari dosa, hidup di dalam kasih karunia.
setelah hidup di dalam kasih karunia, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir, maka kita akan merdeka, bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal. Karena hanya orang yang merdeka, menerima kemerdekaan itu, yang tetap tinggal di dalam rumah itu, yaitu rumah Allah itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pengajaran Tuhan melalui firman-Mu, di mana kami disadarkan kembali bahwa kami ini adalah berlumur dosa dulunya, tapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus datang mengangkat kami dari lumuran dosa itu, membersihkan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang suci karena tebusan darah dan dagingnya. Kami telah diangkat dari hawa nafsu, kejahatan, keegoisan, dan cinta harta atau uang. Kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam damai sejahtera, yang hidup di dalam kemerdekaan. Karena kami telah merdeka dari dosa, maka kami diinginkan firman Tuhan, dan Tuhan sendiri berfirman saat ini, supaya kami tetap hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam hukum-Mu. Dan setelah kami menghidupinya, Tuhan akan mengenalkan kami kebenaran-kebenaran, yaitu kehidupan yang kekal. Kami berbahagia di dunia ini karena kasih-Mu. Kami juga berbahagia kelak di kehidupan surgawi yang akan Engkau berikan kepada kami. Allah Bapa di surga, hanya Roh-Mu yang mampu, yang bisa menolong kami, melindungi kami untuk senantiasa tinggal di dalam kemerdekaan yang Engkau berikan. Bapa di surga, ajarlah setiap insan Kristen untuk menghidupi firman ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk aktivitas jemaat-Mu dan kami semua di sini 1 minggu ke depan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang melindungi. Setiap pekerjaan Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang dibutuhkan setiap keluarga terpenuhi oleh kuasa-Mu. Bapa di surga, kami juga kembali berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam situasi terinfeksi virus corona atau COVID-19, yaitu Inang Nyonya Sinaga Boru Limbong, Inang Nyonya Nenggolan Boru Manalu, dan anaknya Rafael Nenggolan, dan Gabriel Sinaga, Nyonya Marpaung Boru Tapea, dan anaknya yaitu Miguel Marpaung. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Ambillah penyakit itu dari tubuh jemaat Tuhan. Kuatkan tubuh mereka melawan penyakit itu, sehingga mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika mereka menjalani perawatan ini, Tuhan akan menyembuhkan mereka dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang tinggal di dalam firman-Mu. Maka itulah yang bekerja, sehingga mereka semakin semangat, sehingga penyakit itu bisa kalah, bisa sembuh dari penyakit yang membuat dunia ini susah dan sedih. Bapa di surga, kami yang sehat saat ini, kami memohon kepada Tuhan, ajar dan tuntun kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ketika kami tertib, disiplin, mengikuti protokol kesehatan,
mungkin penyakit ini akan secepatnya berlalu dari dunia ini. Penyakit itu tidak hinggap di dalam tubuh kami. Kami yang berusaha, tapi Tuhan yang memampukan semuanya itu. Kami berdoa Tuhan, dan dengarlah doa kami ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus tersebut, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras madihita kamang akenang. Oras.